Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membuka mata kuliah pendidikan kewarganegaraan membahas tema wawasan Nusantara dari kelompok 8. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri Muhammad Rian Zaidan Adrianur dengan nomor NIM 12610121052. Disusul rekan saya Nurul Anisyah Miftahul Janah dengan nomor NIM 12610121104. Disusul dengan rekan saya Rosa Jasinda Sari dengan nomor NIM 12610121176. Dan yang terakhir Sukma Amalia dengan nomor NIM 1261012110804. Mari kita lanjutkan sesi diskusi hari ini. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia, mengutamakan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan golongan. Secara umum, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungan bentuk geografinya dan kesatuan wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Landasan wawasan Nusantara yaitu ideal Pancasila dan konstitusional UUD 1945. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara sendiri adalah kesatuan dan keutuhan nasional negara Indonesia. Hakikat wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai keutuhan serta kesatuan wilayah nasional atau persatuan bangsa dan wilayah. Secara GBHN menjelaskan jika hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, serta ketahanan dan keamanan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Unsur dasar wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki unsur dasar yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling menghubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Letak geografis negara berada di posisi dunia antara 2 samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan antara 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan berdasarkan Undang-Undang 1945. Indonesia adalah negara hukum dan negara kekuasaan. 3. Tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara, yang dapat diwujudkan demokrasi yang secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang 1945 dan secara ideal berdasarkan filsafat Pancasila. Latar belakang filosofis dari wawasan Nusantara. A. Falsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mendasari pengembangan wawasan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu atau golongan, dan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. B. Aspek kewilayahan Nusantara. Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu dihitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka sumber daya alam dan suku bangsa. C. Aspek sosial budaya. Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya.
D. Aspek sejarah. Indonesia memiliki pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan dapat dilihat dari stratifikasinya, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai visi nasional, yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Yang kedua, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang keempat adalah wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional. Tujuan wawasan Nusantara terdiri dari dua, yaitu tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah tujuan ke dalam mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik amal, alamiah maupun sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara yaitu yang pertama adalah wilayah atau geografi. Nah, di wilayah atau geografi ini terdapat 3 isi, yaitu asas kepulauan, Kepulauan Indonesia, dan konsepsi tentang wilayah lautan. Yang kedua adalah geopolitik dan geostrategik. Yang pertama, geopolitik. Geopolitik ini yaitu mempelajari tentang fenomena politik dan aspek geografi. Dan yang kedua, geostrategi yaitu strategi politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Arah pandang wawasan Nusantara. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri, serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat. Implementasi wawasan Nusantara dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya. Kehidupan ekonomi menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kehidupan sosial menciptakan sikap batinlah dan lahirlah yang mengakui, menerima, dan menghormati bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta. Kehidupan pertahanan dan keamanan adalah menciptakan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.